Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Full One Piece Chapter 1094 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Cerita dimulai dengan memperlihatkan semua pasifista Mark III mematuhi perintah dari Atlas. Seperti yang kita tahu dari chapter sebelumnya, Atlas memang telah mengambil alih para pasifista itu dari Kizaru, sehingga kini para pasifista kembali ke pihak Vegapunk. Perintah dari Atlas adalah memusnahkan semua angkatan laut yang ada di Pulau Egghead, sehingga para pasifista model baru itu pun melancarkan serangan kepada para pasukan angkatan laut. Sementara itu, di Fabriopes ada Bonnie yang melawan para angkatan laut. Dia menggunakan suatu teknik baru yang disebut sebagai Near Death Experience. Saat memakai teknik tersebut, Bonnie menembak pasukan angkatan laut dengan sebuah pistol. Lalu mereka mulai berhalusinasi tentang kematian mereka sendiri. Teknik itu cukup menarik karena bisa mempengaruhi psikologis musuh. Kemudian, Bonnie harus menghadapi dua musuh yang cukup tangguh. Mereka berdua merupakan Vice Admiral Angkatan Laut. Vice Admiral yang satu tampak sedang membuat semacam tongkat panjang dengan kerang yang besar di ujungnya. Sedangkan yang satu lagi adalah wanita tua yang bernama Bluegrass. Vice Admiral yang satu ini memiliki kekuatan buah iblis Nori Nori Nomi yang memberinya kemampuan untuk bisa mengendarai dan mengendalikan apapun. Saat ini, Bluegrass sedang menunggangi salah satu pasifista Mark III, sehingga Bonnie belum bisa berbuat apa-apa. Para Vice Admiral yang datang ke Pulau Egghead memiliki kemampuan yang cukup menarik. Pada saat Bonnie terdesak, Sanji pun melompat dan menyelamatkan Bonnie yang ada di sana. Keputusan Sanji dalam chapter lalu yang ikut bersama dengan Vegapunk dan Atlas terbukti adalah keputusan yang sangat tepat. Setelah itu, secara tiba-tiba muncul semacam lingkaran sihir misterius. Lingkaran tersebut memiliki simbol titik bintang 5 dan angka 5. Kemunculan lingkaran sihir itu bersamaan dengan ledakan api dan petir hitam. Hal tersebut adalah ulah dari Gorosei Saturn yang muncul di Pulau Egghead. Sejak bagian akhir chapter yang lalu, memang sudah ada indikasi bahwa Gorosei tersebut akan mulai bergerak. Saat Gorosei Saturn muncul di tengah Pulau Egghead, ada pemberitahuan dari Angkatan Laut bahwa dia hadir di sana. Angkatan Laut dengan pangkat Rear Admiral dan di bawahnya tidak boleh melihat Gorosei secara langsung. Namun di sana ada salah seorang bawahan dalam pasukan Angkatan Laut yang melakukan kontak mata dengan Gorosei Saturn. Hal itu berakibat sangat buruk bagi bawahan tersebut karena kepalanya meledak secara tiba-tiba. Belum jelas apakah Saturn meledakkan kepala orang itu dengan kekuatan buah iblis, haki, atau kemampuan lain. Saat ini, Saturn sedang menggunakan kekuatan buah iblis yang dia konsumsi karena dia telah berubah wujud. Sebenarnya, telah diketahui sejak kilas balik di Mary Joyce bahwa para Gorosei dan Im Sama bisa berubah menjadi makhluk tertentu, sehingga terindikasi bahwa mereka semua merupakan pengguna buah iblis Zoa. Namun saat itu, perubahan mereka hanya ditampilkan berupa siluet saja. Barulah kali ini, secara jelas perubahan Saturn diperlihatkan. Bagian bawah tubuh Saturn memiliki bentuk tubuh laba-laba, mirip seperti Black Maria dari Tobiropo. Bagian bawah tubuhnya itu juga memiliki semacam pola api. Bagian jenggot dan rambut Saturn tampak seperti awan yang mengalir. Kemudian pada bagian lehernya pun ada awan hitam. Awan hitam tersebut mirip seperti yang dimiliki oleh Rob Lucy dalam mode Awakening-nya. Hal itu menandakan bahwa Gorosei Saturn saat ini sedang dalam mode Awakening. Bagian wajah dari Saturn terlihat cukup mirip dengan manusia, hanya saja hidungnya tampak besar dan dia memiliki dua tanduk. Memang belum dikonfirmasi apa nama dan jenis dari buah iblis Saturn, namun melihat bentuk perubahannya, ada kemungkinan Saturn adalah pengguna buah iblis Zoan mitologi Ushi Oni atau Gyuki. Itu adalah yokai dari cerita rakyat Jepang bagian barat. Jika memang benar buah iblis Saturn memiliki bentuk perubahan salah satu yokai, maka kemungkinan besar 4 Gorosei lain pun semuanya pengguna buah iblis Zoan mitologi dengan kekuatan yokai yang berbeda-beda.
Beralih ke Luffy, saat ini dia masih sibuk bertarung melawan Kizaru. Walau kekuatan Luffy telah mengalami peningkatan signifikan berkat mode Gear 5, tapi tetap saja bukan hal yang mudah untuk melawan seorang admiral. Di sana, Kizaru berkata bahwa jika dia terus bertarung melawan Luffy, maka dia tidak akan bisa menuntaskan misinya. Jadi, walau sedang berhadapan dengan seorang Yonkou, tapi Kizaru masih tetap ingin memprioritaskan misi di Pulau Egghead. Kizaru pun terbang menggunakan kecepatan tinggi dengan tujuan untuk melancarkan serangan kepada Vegapunk. Dia menembakkan cahaya laser ke arah Vegatank, tapi tembakan tersebut ternyata meleset. Meski begitu, cahaya laser dari Kizaru menghancurkan jalan awan, sehingga Vegatank terjatuh ke tanah. Setelah itu, tiba-tiba suara dari Gorosei Saturn terdengar ke seluruh pulau. Dia memberi perintah kepada seluruh pasifista untuk berhenti menyerang pasukan angkatan laut. Para karakter kuat yang ada di Pulau Egghead seperti Luffy, Kizaru, Zoro, dan yang lain, semuanya berhenti bergerak karena mereka merasakan aura yang tidak biasa. Kehadiran Saturn di Pulau Egghead benar-benar memberi kesan yang sangat mengerikan. Kemudian, Luffy menyusul Kizaru dan mereka kembali bertaruh. Kizaru pun berkata bahwa bentuk perubahan Luffy itu pasti sudah mencapai batasnya. Setelah itu, Luffy memukul Kizaru dengan teknik baru dari mode Gear 5 yang bernama Gomu Gomu no Starga. Pukulan itu memberi dampak elastisitas di wajah Kizaru dan menimbulkan efek bintang-bintang. Pukulan itu sepertinya memberi dampak yang kuat terhadap kepala Kizaru sehingga dia berkata bahwa itu sangat buruk. Kizaru dan Luffy pun terjatuh bersama-sama. Saat Gorosei Saturn melihat Luffy yang terjatuh, dia menyebut nama Nika. Sepertinya Saturn tidak hanya sekedar tahu tentang kekuatan Nika, melainkan dia memang punya pengalaman berurusan dengan pengguna buah iblis Nika pada masa lalu. Mengingat tidak jelas para Gorosei ini sudah hidup sejak kapan, maka mungkin saja mereka pernah berhadapan dengan Joy Boy yang lama. Kembali ke Luffy, ketika dia terjatuh ke tanah, Luffy pun berubah menjadi keriput. Setelah itu, diperlihatkan Saturn sedang menghadapi Sanji, Franky, Bonnie, dan Vegapunk. Di sana, Bonnie mengingat sesuatu dari masa lalu. Hal itu berkaitan dengan Vegapunk dan seseorang yang misterius. Pada bagian akhir chapter, Bonnie melompat dan menusuk dada Gorosei Saturn dengan pedang. Darah pun mulai mengalir dari dada sang Gorosei itu. Walau tertusuk pedang, tapi pasti Saturn akan baik-baik saja. Melihat bagaimana besarnya kekuatan haki dari Gorosei Saturn, sudah cukup menjelaskan sekuat apa orang tua itu. Meskipun sudah sangat tua, tapi kualitas kekuatannya masih sangat hebat. Bahkan hakinya saja bisa membuat kepala para bawahan angkatan laut langsung meledak, dan orang-orang kuat seperti Luffy, Kizaru, Zoro, dan yang lain langsung terdiam sesaat ketika merasakan aura dari Gorosei tersebut. Sepertinya, musuh puncak yang akan dihadapi oleh Luffy di Pulau Egghead memang adalah Gorosei Saturn. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1094. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.